Film ini dimulai dari menceritakan fakta bahwa populasi manusia berlipat ganda dari jumlah makanan dan air yang kita gunakan. Bahkan penggunaan bahan bakar fosil juga berlipat ganda. Setiap 4 hari bertambah 1 juta orang di planet ini, maka akan mencapai 10 miliar di tahun 2050. Makanya para ahli mengatakan terlalu banyak manusia, sementara makanan tidak cukup. Para pemerintah Eropa menyerahkan kepada para saintis untuk menghadapi overpopulasi ini, yaitu dengan cara pangan GMO. Ya, dengan cara ini berhasil dan sekarang jumlah makanan sudah bisa teratasi. Namun karena ulah manusia mengotak-atik DNA dan menciptakan konsekuensi jangka panjang, yaitu dunia mengalami banyaknya kelahiran dan cacat genetik. Jadi solusi GMO ini malah mendatangkan masalah baru. Maka seorang aktivis politik bernama Dr. Nicolette Kamen mengajak parlemen untuk mengesahkan undang-undang alokasi anak, yaitu One Child, One Earth, yang artinya setiap orang hanya boleh punya 1 anak. Kebijakan ini dipercaya akan memperpanjang usia bumi yang terancam punah. Itu artinya tidak boleh ada saudara kandung. Karena undang-undang gila ini, bila anak yang lahir secara ilegal, maka akan dibawa ke cryosleep, ditidurkan dan sampai suatu hari nanti akan dibangunkan bila bumi sudah mulai lebih baik dan lebih siap. Untuk memuluskan kebijakan ini, maka semua warga dipasangi gelang identitas dari biro. Suatu hari ada seorang ibu mengandung dan melahirkan kembar 7. Ibu ini bernama Karen Sedman yang meninggal pada saat persalinan. Ketujuh bayi kembar ini kemudian dirawat oleh kakeknya yang bernama Terence Sedman. Kakek ini kemudian menamakan mereka sesuai dengan nama hari. Karena ada 7, maka dinamakan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Terence memutuskan untuk menyembunyikan mereka dari incaran biro alokasi anak dan membesarkan mereka bertujuh. Sang kakek menyiapkan segala sesuatunya, melatih mereka sampai benar-benar siap ke dunia luar. Di dalam rumah ini mereka boleh menjadi apa aja sesuai kreativitas mereka. Namun keluar rumah harus melakukan penyamaran, yaitu dengan nama ibu kandung mereka, Karen Sedman. Sang kakek juga mengatur jadwal keluar rumah mereka. Jadi mereka hanya boleh keluar rumah sesuai dengan nama mereka, yaitu Monday hanya boleh keluar pada hari Senin, dan seterusnya sampai Sunday pada hari Minggu. Dan mereka keluar rumah hanya boleh memakai 1 nama identitas, yaitu nama ibu kandung mereka sendiri, Karen Sedman. Dan yang menjadi tidak menyenangkan adalah anak yang sudah keluar rumah tersebut harus membagikan pengalamannya kepada saudarinya, sehingga mereka akan mudah melanjutkan perannya kemudian. Yang jelas cara ini menciptakan masalah di kemudian hari nanti. Suatu hari Thursday mengalami kecelakaan bermain skateboard yang mengakibatkan satu ujung jari telunjuknya terpotong. Ini membuat sang kakek terpaksa mengamputasi jari saudari-saudari lainnya agar mereka tetap kembar identik. 30 tahun kemudian mereka sudah menjadi wanita dewasa yang menjalani hari-hari mereka. Dalam perjalanannya tampak seorang anak ditangkap paksa oleh anggota CAB untuk dievakuasi ke cryosleep. Terlihat masyarakat kurang senang dengan kebijakan selama 30 tahun ini. Sepulang ke markas mereka dan Monday membagikan informasi yang dia lihat, maka mereka mengatakan ini adalah rezim yang kejam. Lebih baik kita menyerahkan diri, mungkin akan terbangun di dunia yang lebih baik lagi. Setelah 30 tahun menjalani hidup seperti ini, mereka pun mulai tidak nyaman hidup sebagai penyamaran dan hanya boleh keluar melihat dunia seminggu sekali. Suatu hari Monday mendapat giliran untuk menjadi Karen Sedman. Hari yang penting karena dia akan mendapatkan promosi yang penting untuk naik jabatan. Karen Sedman bekerja di First Euro Bank. Sebelum dia berangkat, dia terlihat sakit sambil muntah-muntah. Saturday menawarkan diri untuk menggantikannya. Tapi setelah dia yakin baik-baik aja, Monday pun segera make up dengan monitor khusus agar penyamarannya sempurna. Sesampai di checkpoint, Monday diperiksa oleh petugas CAB bernama Adrian Knowles. Namun petugas ini malah menggoda cewek cantik ini. Tiba di lift kantor, Monday bertemu dengan saingannya yang juga akan melakukan presentasi untuk naik jabatan, bernama Jerry. Jerry merasa bahwa orang ini sangat aneh, tidak pernah menjalin hubungan dengan lelaki, seperti robot bekerja siang dan malam. Saat berpisah di lift, Jerry memperingatkan kalau dia akan mengawasinya. Malam pun tiba dan semua saudarinya mulai khawatir karena Monday tidak kunjung pulang ke rumah. Friday dan Thursday berusaha melacak gelangnya, namun tidak ketemu karena GPS-nya tidak aktif.
Thursday mengatakan, jangan-jangan Monday kecelakaan. Kalau terjadi apa-apa, habislah. Mereka tidak akan bisa keluar rumah lagi karena mereka semua hanya punya satu identitas, yaitu Karen Sedman. Keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, Thursday pada hari Selasa siap-siap dandan seperti biasa untuk berangkat kerja dengan peralatan makeup dan rambut palsu. Di lantai bawah, penjaga apartemen ini bingung karena seingat dia Karen Sedman semalam tidak pulang. Thursday berusaha meyakinkan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Thursday menjalankan hari-hari yang berat karena dia tidak mendapatkan informasi dari hari-hari sebelumnya. Dan akhirnya dia berhasil menelusuri bahwa Monday akhirnya berhasil mendapatkan promosi jabatan. Lalu bertemu Jerry di sebuah bar. Dia segera keluar dan mendapatkan tatapan mengerikan dari Jerry. Melalui informasi yang dia dapatkan dari bartender di bar, Monday rupanya pernah terlibat cekcok dengan Jerry dan kemudian Thursday melaporkan ke saudarinya dengan headsetnya. Jadi Jerry benar-benar mengawasinya. Maka dia disuruh mencari Jerry agar lebih jelas. Tiba-tiba agen CAB menghadang Thursday dan dia dibawa masuk ke mobil tahanan. Seketika gelangnya langsung dipadamkan sehingga semua saudari-saudarinya tidak bisa melacaknya. Thursday dibawa ke markas Site Allocation Bureau. Thursday dibawa ke ruang khusus disaksikan oleh seorang agen CAB bernama Adrian Knowles yang mengenalinya. Sesampainya di ruangan khusus, dia diinterogasi oleh Nicole Kidman yang sebenarnya sudah tahu tentang saudari-saudarinya dan terkesan dengan kehebatan penyamaran mereka bisa selama ini. Psikopat ini mengatakan dengan 7 anak, kakekmu sudah mengambil makanan dari anak lain. Sikap egois ini akan mengakibatkan dunia ini kiamat. Thursday jelas tidak mengakuinya, namun agen senior ini mengatakan masih tersisa 5 lagi. Maka Thursday berusaha membujuk mereka dengan mengatakan dia punya uang karena dia bekerja di bank, namun gagal. Biji mata Thursday kemudian dicongkel. Ngeri banget hukuman ini. Psikopat Cayman ini kemudian memerintahkan agen CAB untuk ke tempat persembunyiannya, kelima saudarinya untuk membantai mereka. Di monitor terpantau bahwa para agen datang dengan senjata lengkap dan benar saja begitu masuk ke apartemen langsung menembak penjaga apartemen. Dengan biji mata Thursday bisa membuka apartemen dan kamar Seven Sister ini dengan mudah. Mereka bersembunyi seperti yang pernah diajarkan kakeknya. Namun tentu saja para agen ini sudah tahu semua tempat persembunyian mereka. Sampai akhirnya para sister ini harus bergelut dengan para bandit ini. Terjadi pergelutan ala KDRT dengan menyiram air panas sampai setrika yang berhasil dimenangkan oleh para sister ini. Namun Sunday gugur dalam peristiwa ini. Sementara Cayman mendapatkan laporan bahwa tim mereka gagal menjalankan misi. Cayman kemudian memerintahkan Joe untuk mengurus para kembar ini dan juga seseorang yang mengetahui rahasia itu, yaitu Jerry. Karena bila kasus ini terbongkar ke publik, maka akan merusak nama baiknya.